Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 82. Sudahlah, aku pun tidak menyalahkan engkau mencegah Diajeng Mawarsih menjadi istri orang lain. Akan tetapi, berita apa tentang Malangkoro dan Danyang Gurita? Ketika saya bertanding melawan Malangkoro, saya melihat dia menggunakan jurus dari Aji Tirtadahana, air api, Raden Mas Rangang memotong. Bagaimana mungkin itu? Tirtadahana adalah aji yang dirangkai oleh Eyang Sunan Kalijogo. Itulah sebabnya saya menjadi terkejut, heran dan ingin sekali menyelidiki, Kakang Mas. Malangkoro adalah murid Danyang Gurita, dan kakek itu adalah seorang pertapa ahli sihir dan ilmu hitam. Bagaimana mungkin Malangkoro dapat melakukan serangan Aji Tirtadahana? Saya lalu pergi ke tempat asal mereka, di pantai Laut Selatan. Ternyata kemudian bahwa Danyang Gurita pernah bentrok dengan Eyang Sunan dan dikalahkan lalu menakluk. Kemudian, karena Eyang Sunan Kalijogo melihat bahwa Danyang Gurita mau bertaubat, maka beliau berkenan mengajarkan beberapa jurus dari Tirtadahana. Nah, kakek itu lalu mengajarkan pula kepada muridnya, si Malangkoro. Akan tetapi bukan hal ini yang terpenting dalam hasil penyelidikan saya, Kakang Mas Pangeran. Ada yang lebih penting lagi. Wah, Andika memang seorang penyelidik yang ulung dan mahir, Adi Mas. Ceritakan, apalagi yang kau ketemukan dalam penyelidikanmu? Kakang Mas, ternyata bahwa Malangkoro dan gurunya adalah mata-mata yang sengaja dikirim oleh Sang Adipati Ponorogo. Eladalah! Pangeran Raden Mas Rangsang berseru kaget. Sungguh cerdik sekali Paman Adipati Ponorogo. Paman Sinduening mengadakan sayembara untuk menghimpun tenaga. Paman Adipati mempergunakan kesempatan itu untuk menyelundupkan mata-mata yang menjadi peserta sayembara. Dan Malangkoro berhasil memperoleh kedudukan dalam pasukan kita karena kedikdayaannya. Aku mengerti sekarang mengapa mereka hendak melakukan serbuan mendadak. Tentu mereka sudah mendengar tentang rencana penyerbuan pasukan kita ke Ponorogo dan mereka sengaja hendak mendahului. Kakang Mas Pangeran bijaksana dan cerdik pandai, tentu telah dapat mengambil kesimpulan dan tahu apa yang harus dilakukan. Kakang Mas tentu maklum bahwa sampai sekarang, saya tetap dapat menjauhkan diri dari keterlibatan perang saudara yang amat menyedihkan ini. Pangeran sulung itu mengangguk. Aku mengerti akan keadaanmu dan perasaan hatimu, Adi Mas. Perasaanmu terpecah antara Mataram dan Ponorogo yang sesungguhnya tidak merupakan daerah terpisah dan Andika tidak mau terlibat karena berat terhadap keduanya. Akan tetapi biarpun tidak langsung terlibat, Andika membantu Mataram dengan keterangan-keterangan, hanya karena Andika melihat betapa Paman Adipati Ponorogo dipengaruhi orang-orang yang hendak memancing di air keruh, orang-orang yang menghendaki pecahnya perang saudara. Kami juga akan menuntut Andika untuk membantu kami berperang, Adi Mas. Akan tetapi, menurut pikiranmu, bagaimana baiknya dengan Malangkoro? Apakah sebaiknya kalau dia sekarang juga kutangkap? Sebaiknya jangan, Kakang Mas. Lebih baik kita berpura-pura tidak tahu saja, dan nanti apabila terjadi pertempuran, saya yang akan mengamatinya kalau dia melakukan pengkhianatan yang merugikan Mataram. Baiklah kalau begitu. Akan tetapi, karena antara kita jarang mendapat kesempatan untuk saling jumpa, ingin sekali aku mempergunakan kesempatan ini untuk minta nasihatmu tentang Diajeng Dyah Ayu Ratu Pandan. Sejak Andika menjauhkan diri dan tidak pernah nampak lagi, bahkan kemudian selalu bersembunyi sebagai si kedok hitam, ia seringkali bertanya kepadaku di mana Andika berada, dan ia merasa amat rindu kepadamu. Aku yakin benar bahwa ia amat mencintamu, Adi Mas. Aduh Gusti, hati ini seperti diremas kalau teringat kepada Diajeng Ratu Pandan, Kakang Mas. Tentu Kakang Mas maklum bahwa tidak mungkin, aku tahu, Adi Mas, dan sampai sekarang, hanya aku seorang yang mengetahui rahasiamu. Bahkan Kanjeng Rama sendiri belum tahu. Dan aku pun memenuhi permintaanmu agar aku tidak menceritakan kepada orang lain. Lalu bagaimana baiknya dengan Diajeng Ratu Pandan? Apakah sebaiknya kalau kuceritakan saja kepadanya tentang rahasiamu agar ia tidak mengharapkanmu lagi? Jangan, Kakang Mas. Belum tiba saatnya. Nanti setelah pertempuran melawan Ponorogo selesai, saya akan menceritakan segalanya kepada semua orang.
Kalau sekarang diceritakan, tentu akan menimbulkan kerisauan dan hal itu amat tidak baik selagi kita berdua berada dalam keadaan tegang dan gawat menghadapi perang saudara. Baiklah, Adimas. Dan sekarang tentang Diajeng Mawarsi. Kalau memang kalian sudah saling mencinta, aku pun mau menjadi perantara untuk mengajukan pinangan, Kakang Mas Pangeran. Bagaimana mungkin seorang gadis dapat mencinta seseorang yang selama hidupnya belum pernah dilihat wajahnya? Kalau belum yakin benar bahwa ia mencinta saya, bagaimana saya akan berani mengajukan pinangan? Hal itu pun nanti saja kita bicarakan setelah pertempuran yang menyedihkan hati kita ini berakhir. Raden Mas Rangsang tertawa, lalu merenung memandang bulan dan berkata seperti kepada diri sendiri. Wahai Sang Dewi Ratri, Dewi Malam, Sang Dewi Chandra Purnama, Bulan Purnama, betapa penuh rahasia cahayamu nan indah gemilang, seperti rahasia yang terpendapat dalam cinta kasih. Ada orang jatuh cinta karena wajah dan tubuh yang indah, karena memang kita suka akan keindahan. Ada yang jatuh cinta karena budi kebaikan, karena memang kita suka kalau diperlakukan baik oleh orang lain. Ada yang jatuh cinta karena harta atau kedudukan, karena memang kita suka memiliki harta atau kedudukan. Semua itu sama saja, karena dasarnya adalah kesenangan. Akan tetapi ada cinta karena sesuatu terjadi di dalam batin, dan cinta inilah yang membuat orang yang dicinta selalu nampak indah, selalu nampak baik dan harta atau kedudukan tidak masuk hitungan, lagi. Andika orang yang penuh rahasia, Adimas, ingin sekali aku mengetahui, kalau Andika jatuh cinta, entah pada golongan mana Andika berdiri. Saya tidak tahu, Kakang Mas. Dalam urusan cinta, agaknya saya masih harus belajar dari Kakang Mas, karena saya tidak mempunyai pengalaman sama sekali, jawab si kedok hitam. Pangeran sulung itu hanya tertawa dan mereka pun meninggalkan gubuk itu, saling berpisah. Raden Mas Rangsang kembali ke kota raja sedangkan si kedok hitam pergi ke arah timur. Di bawah sinar bulan purnama, si kedok hitam berjalan seorang diri. Dia berjalan sambil melamun. Selama menjadi adik seperguruan Raden Mas Rangsang, pangeran itu telah banyak memberi bimbingan kepadanya, baik mengenai aji kesaktian maupun kebijaksanaan. Dan dia bertemu dengan Dyah Ayu Ratu Pandan, adik bungsu pangeran itu. Oleh Pangeran Raden Mas Rangsang, mereka diperkenalkan dan sejak perkenalan itu, Putri Kedaton itu nampak akrab dengannya dan dia pun merasa betapa Putri Kedaton itu menyukainya. Hal ini amat merisaukan hatinya karena terdapat sebuah rahasia pada dirinya yang membuat dia tidak mungkin dapat berjodoh dengan sang putri. Dan rahasia itu hanya diketahui Raden Mas Rangsang seorang. Sejak dia yakin bahwa putri itu jatuh cinta kepadanya, dia lalu lenyap dari pergaulan umum dan muncullah dia sebagai si kedok hitam. Hal ini pertama kali dia lakukan agar sang putri tidak lagi dapat bergaul dengannya, dan kedua kalinya, dia dapat melakukan bentuan kepada Mataram tanpa harus memperlihatkan diri, baik kepada pihak Mataram maupun pihak Ponorogo. Kalau melihat ayah kandungnya orang Mataram, tentu dia harus memihak Mataram. Akan tetapi ibu kandungnya adalah orang Ponorogo sehingga dia pun tidak tega untuk memusuhi Ponorogo. Dan keadaannya itu hanya diketahui oleh Raden Mas Rangsang. Pendiriannya sama dengan pangeran itu, bahwa perang saudara antara Mataram dan Ponorogo itu merupakan suatu keadaan yang menyedihkan. Sang Adipati Jayaraga dari Ponorogo adalah adik sendiri dari Raden Mas Jolang yang sekarang menjadi Sang Prabu Hanyokrowati. Ketika menyadari bahwa dia tenggelam ke dalam renungan dan kenangan, si kedok hitam mencela diri sendiri dan dia lalu berlari cepat, mempergunakan aji berlari cepat sehingga tubuhnya melesat ke dalam cahaya bulan, seperti seekor rusa muda. Sebentar saja bayangan hitam itu pun lenyap. Bulan sudah tidak purnama lagi, namun masih memancarkan cahayanya yang terang karena baru lewat 3 hari purnama. Di Dusun Ngampil, semua penghuninya sudah tidak nampak di luar rumah. Malam telah larut dan keadaan di dusun kecil seperti Dusun Ngampil memang demikian. Di dusun, berbeda dengan keadaan di kota, tidak terdapat tempat-tempat hiburan yang dapat ditonton, tidak terdapat pula warung-warung tempat jajan. Karena itu, para penghuni dusun lebih senang berada di dalam rumah, baik untuk bergadang maupun tidur sore-sore. Apalagi malam itu hawanya memang dingin sekali. Malam terang bulan dengan hawa udara sedingin itu merupakan malam yang indah sekali bagi sepasang pengantin baru seperti Bargowo dan Suminten yang pernah terkenal sebagai ledek dari Pacitan yang bernama Madularas.